Jauh kali nih. Ini ayat abang atau bukan ya? Bukan bang, saya nggak punya ayat bang. Iya. Abang kepercayaannya Islam. Ini dari keislaman. Ya, tapi itu Coba bukan ayat baca. saya. Oke. Silakan. Maryam 71 ini. Ya, lalu dan tidak ada Dan seorang tidak pun di ada antara seorang kamu. pun Ya terus, yang tidak mendatangi neraka. Hal ini ketentuan. Itu sudah ketentuan yang telah ditetapkan Allahmu. Benar nggak? gimana bang? Oh, anak-anak bukan. Coba abang buka lagi yang tentang jihad fisabilillah bang, ayat suci Al-Qurannya. Jangan Ini. cuma satu bang, makanya datanya itu bukan cuma satu. Enggak. Kita lagi ngomong ya. Bener nggak Ya, semua orang itu masuk neraka dulu? ya enggak. Saya bilang syuhada enggak, para nabi enggak. Berarti Nabi Anda manusia bertentangan juga. dengan Maryam 71. Ya itu kata saya diturunkannya itu ketika kejadian apa dulu bang? Ini Maryam 71 ini selanjutnya. Nih ya. Maryam 71 nih. Dan Oke. tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak masuk neraka, yang tidak mendatangi neraka. Hal ini bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Semua orang, tidak ada Besok- seorang pun. Coba ayat selanjutnya bang. Nih. Baca lagi, Bang. Baca. Nah. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang jolim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Yaitu contoh nah itu apa ayat itu disampaikan untuk abang justru. Jadi kalau kami Betul, tidak betul. percaya, jadi kalau saya tidak percaya Allahmu, saya juga bisa masuk surga gitu. Iya, itu buat orang-orang yang nggak ini sama Allah. Nanti Jadi kau selama- bertentangan. Dengarkan Pak. Ya, Ketika kau bilang bahwa ini bagi saya yang akan diselamatkan, bukan abang yang akan dijerumuskan. Ngapain nyelamatin terus abang orang terus yang udah terus Allah mau menyelamatkan saya? kata siapa bang? Kapan abang Loh komunikasi ini sama Allah? ini coba ini bacain nih Enggak, kapan Quranmu abang loh. komunikasi sama Allah abang? Loh, tadi Anda yang mengatakan bahwa ini ayat Ya, apa? untuk saya. Nih kau baca yang ayat tujuannya. Ini yang aku maksud itu membiarkan orang-orang yang jalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Nah itu buat abang. Maksudnya apa sih ini? Ya abang itu nunjukin itu. Islam masuk neraka semua atau tidak? Tidak. Loh, berarti kau bertentangan lagi dengan Allahmu nanti. Kata siapa? Coba gini. Abang buktikan kalau saya bertentangan. Dan Loh, Allah ini dan ini mana coba. dan kapan Allah bilang seperti itu sama abang? Nih, ayat 71. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Kamu mau bertentangan dengan Allah? Saya. Gimana bang? Loh, itu kok baca di situ, makanya membaca. Ya, kan abang tadi abang yang baca, aku yang dengar. Kalau suruh baca, ya aku baca. Kalau suruh dengar, aku dengar. Dan tidak Silakan. ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Itu bang, jadi ketika makanya ada ahli tafsir Quran. Itu terus didalami. Jadi nggak di situ referensinya apa ya, referensinya ke hadis. Terus ke ayat-ayat yang lain bang. Oh, kau mau tafsir Oke, lagi? gini, Bang. Ini tafsir Gini. lagi. Tafsir lagi Iya kau. lah. Ini aku bukain. Betul, karena Nih, coba abang yang baca. oh. Ini
Abang yang baca, saya yang baca, Bang. Nih, bacain aja Ibnu Katsir nih. Bang, referensinya yang betul-betul ini, Bang. Loh, ini Ibnu Katsir yang tukang tafsir kok. Ini makanya kalau abang ya, teman-teman semua membaca tidak tahu artinya ya berat. Makanya kita di sini untuk mencerdaskan kehidupan bangsa supaya membaca dan mengerti. Jangan sampai baru dikasih satu dalil udah mentok. Ya udah, kalau memang abang nggak mau baca atau abang nggak mau percaya, silakan abang baca dulu, belajar lagi, baru naik kemari. Ya, Supaya bukan jangan gitu. sampai abang nggak tahu apa-apa, saya sampaikan. Ini dari kitab abang, saya ini orang Kristen, Bang. Ya. Ya, saya hadir di sini untuk menjelaskan segala fitnahan terhadap kitab saya. Ya, tetapi kalau ada yang mau diskusi, ada yang mau debat, boleh saja. Ya, karena saya tidak pernah yang merasa ragu dengan Alkitab saya. Kami orang Kristen membaca dan mengerti, memahami. Kami bukan disuruh untuk yang namanya ya menghafal, tidak, tetapi membaca dan memahami. Ya, makanya kitab kami itu kami tahu. Tiba-tiba ada orang yang pelintir-pelintir Alkitab kami harus ada di sini untuk menjawab. Kemudian ada orang yang mau datang debat. Ayo kita ikuti nih siapa yang mau paling benar. Ya, saya menyatakan kebenaran di sini. Berarti Bang, ketika berbicara Alkitab semua sama ya kalau isinya? Enggak sama. Kitab Anda dan kitab saya sama. Beda Tuhan Bukan, kita. Bang, bukan. Ketika berbicara agama Anda, kitab Anda berarti sama seluruh dunia. Isinya. Isinya pasti sama. Alkitab Abang Indonesia sama Alkitab Abang yang di Roma lah, di Vatikan. Apakah Abang yakin bahwa isinya sama ketika ada perubahan waktu itu? Perubahan apa? Nah, perubahan. Bang, ini Alkitab ya. Ini Alkitab, saya tunjukin ya. Nih Alkitab nih ya, Bang. Nih Abang tahu ya. Ini Alkitab, Bang. Sekalipun dia di internet. Google, Bang. Itu Google, bukan Alkitab. Bodoh. Enggak, kami ini berarti Abang nggak ngerti nih, Alkitab tuh bukan buku, Bang. Bukan seperti Qur'anmu. Kami bukan percaya bukunya, tetapi kami percaya firmannya. Ya, yang disampaikan. Nih. Jadi kami nggak biasa yang namanya bawa-bawa yang ini Alkitab tetaplah Alkitab. Dia mau berada dalam bentuk tulisan atau tulis di batu pun dia tetaplah menjadi ilham dari Allah. Nih ya Bang ya, kitab kami saya sampaikan kepada Abang supaya Abang ngerti nih. Kitab kami itu udah punya ISBN, Bang. Artinya diakui seluruh. Ya Anda cari aja sendiri ISBN itu apa? ISBN. Nih ISBN, nomor ISBN nih. Artinya ya, Bang, apa? Supaya Abang langsung itu kan kitab Abang. Nih, Bang, ISBN itu apa? Coba Abang baca. Ya, standar buku kan, bukan standar ayat-ayat atau kitab suci, standar buku kan? Iya, diakui kan? Ya, tapi buku diakui itu, kan? Diakui oleh internasional kan? Seluruh dunia kan? Sebagai buku, bukan sebagai kitab suci. Oke, sekarang Al-Quran ada nggak ISBN-nya? Al-Quran mana tuh? Kita nggak perlu. Ya kita udah. meyakini umat muslim meyakini. Makanya Anda yakin saja, tapi Anda tidak tahu. Saya yakin. Makanya ketika tadi Anda bilang ya udah yakin saja, karena Anda diajarkan untuk tidak tahu. Kalau kami diajarkan untuk membaca dan tahu. Kalau Anda hanya menghafal tapi tidak tahu artinya, wa qalu ya ayyuhalladzina nuzila alayya dzikru innaka lamajnun. Artinya tidak tahu. Bang, coba Anda artikan. Coba Anda artikan tadi. Saya yakin Abang itu bisa membaca ayat suci itu Abang itu latihannya perlu dengan waktu yang sangat lama. Nah, sengaja Abang buat dijadikan senjata, Bang. Loh, itu contoh. Itu contoh. Coba ayat yang lain. Itu contoh. Ar-Rahman ayat 10. Itu contoh. Jadi kalau kita coba Ar-Rahman ayat 10. Saya nggak tahu. 10, Bang. Saya nggak tahu. Saya ke contoh. Itu contoh. Enggak, itu contoh. Nah. Itu contoh. Abang nah, itu benar kan? Anda membaca tapi tidak tahu kan?
Benar kan Anda membaca tapi tidak tahu artinya kan? Bukan tidak tahu, kita tuh membaca dan harus tahu artinya. Coba. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzila alayya dzikru innaka lamajnun, artinya apa? Searching dia. Saya harus baca dulu. Betul, memang betul. Saya nggak munafik, saya itu masih belajar, proses bertahap nih. Ya udah. Ketika kita tidak dilarang di agama kita ketika tidak langsung hafal dan tidak ngerti karena memang bukan bahasa Arab. Di mana dalam Quran untuk disuruh kau menghafal? Siapa yang bilang menghafal, Bang? Kita itu ikro, artinya baca. Iya, baca, menghafal kan? Siapa yang mana suruh hafal, kau untuk mana kata hafalnya mana? Oke, kalau gitu, siapa hafalnya. yang suruh kau membaca tapi tidak mengerti? Nggak ada. Nggak ada. Terus kenapa kau hanya membaca tapi tidak mengerti? Bukan tidak mengerti, saya harus baca karena saya belum ahli tafsir. Bukan ngomong tafsir, ini membaca dan ngerti dulu. Ini artinya apa coba? Coba. Baca dan artikan. Ini ayat pendek aja. Inan ja'ana. Saya bisa jawab kalau saya baca terjemahannya, Bang. Artinya Anda disuruh membaca tapi tidak mengerti kan? Anda membaca tapi tidak mengerti kan? Bukan ini? Tidak mengerti. Gini, proses, kata saya proses. Bukan tidak mengerti, tapi belum, Bang. Anda membaca tapi tidak mengerti kan? Saya bisa mengerti ketika saya apa yang saya bacakan. Artikan. Saya terus terang, saya harus baca terjemah tetap artiannya, Bang. Iya, Anda tidak mengerti kan ini, artinya tidak tahu apalagi mau mengerti, benar nggak? Ya enggak, kan saya ada guru ngaji, Bang. Yang kasih bimbingan buat saya. Iya, Anda membaca tapi tidak ngerti kan? Anda harus butuh guru kan? Anda diajarkan untuk membaca tapi tidak tahu artinya kan? Benar nggak? Benar nggak pernyataan saya ini? Kalau abang pengen puas, saya bilang benar. Oke, saya bilang benar. Tapi saya kasih kesempatan juga buat ke abang tentang masalah itu kitab abang. Apa? Banyak kan abang udah sering lah dengar. Di mana di kitab atau di Alkitab atau di Injil bahwa Yesus itu mengatakan bahwa dirinya Tuhan. Nah sekarang kan biar adil. Itu kitab abang. Baik ya. Kan saya sampaikan ya. Nah, oke. Ya, coba. Jadi nih. Kalau Yesus itu. Anda percaya nggak perkataan malaikat? Yang diajarkan oleh Nabi. Iya, ini yang diajarkan. Nih, baca. Baca. Hari ini telah lahir bagimu. Abang yang baca itu kitab abang, aku nggak mau baca, Bang. Jadi ini perkataan malaikat. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Malaikat mengatakan Yesus adalah Tuhan. Mana kalimat kata Tuhannya, Bang? Ini mana? Kristus Tuhan. Tapi kenapa abang yakin berarti kalau Tuhan itu dilahirkan? Dia mau mengajarkan kepada manusia, dia harus adil dan mengasihi, Bang. Jadi apa gini, bedanya orang yang sama-sama dilahirkan terus dia sebentar, saya jelasin ya, Bang ya. Okay. Mau nggak? Jadi kan sebentar, mana saya jelasin ya. Oke. Kalau Alkitab kami itu menerangkan suatu hal tentang firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Kalau Anda hanya percaya kepada satu buku, dengarkan. Kami percaya firman itu langsung turun menjadi manusia karena dia tuh adil, Bang. Contohnya simpelnya kayak gini. Kalau Tuhan abang mau menghakimi saya, itu nggak bisa. Karena saya punya bantahan. Kalau Allah abang mau menghakimi saya, tidak bisa. Karena saya pasti akan bilang begini. Hei Allah, kamu nggak bisa menghakimi saya. Kenapa?
Karena kamu pun tidak merasakan seperti saya. Kamu nggak adil. Kalau memang you maha adil, you turun sebagai saya, kau rasakan dosanya. Bisa nggak? Nah, Yesus itu adil. Keadilannya ketika waktu dia datang turun sebagai manusia, dia mau merasakan seperti manusia juga. Bagaimana hal yang terjadi dalam manusia? Dia menjadi manusia sama serupa dengan manusia, tetapi dia tidak tunduk dengan yang namanya dosa. Itulah Tuhan. Makanya ketika waktu saya mau membantah dia, loh kok mau ya, saya juga pernah sama seperti kamu, tetapi saya tidak tunduk dengan yang namanya dosa. Itu makanya adil dan kasihnya dia. Itu contoh simpel aja. Dia mau jadi manusia supaya dia tahu nih, apa sih kelemahan manusia dalam hidup kita? Sesimpel itu, Bang. Kenapa dia mau jadi manusia? Karena dia adil. Sekarang kalau Allah mau menghakimi saya punya bantahan dong. Bagaimana kau menghakimi saya? Nah, abang itu siapa yang ciptakan, Bang? Yang pastinya bukan Allahmu. Iya, saya tanya, tinggal jawab aja siapa. Tuhan Yesus yang ciptakan saya. Sebentar. Saya dilahirkan oleh ibu saya, ya. Ketika penciptaan, Tuhan Yesus yang menciptakan semuanya. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada segala sesuatu pun yang jadi. Yohanes 1 ayat 3. Yesus siapa? Tidak ada yang menciptakan Yesus. Tadi kan kalimat di kitab Abang dilahirkan. Sebentar. Langsung lah, Bang. Saya nggak. Iya, ini saya sampaikan pakai data. Saya nggak biasa ngomong. Nih, baca, Bang. Mau baca atau enggak? Abang itu kitab Abang yang baca. Oke. Pada mulanya, dengarkan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi Allah itu mempunyai firman dan roh. Firman itu tidak diciptakan. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, jadi ini segala sesuatu dijadikan pakai firman. Dengan firman. Nah ini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, sedangkan kalau kalian kutanya kau, firman ini diciptakan atau tidak? Firman Allahmu. Firman Allahmu diciptakan atau tidak? Itu tuh jangan dulu di close. Itu jelasin dulu. Sebentar. Ya, Supaya saya simpel. Firman Allahmu diciptakan atau tidak? Iya, itu makanya tadi kutanya. Ada yang Bapak menciptakan anak tunggal itu gimana itu penjelasannya, Bang? Iya, nanti. Sebentar. Iya, firman. Abang ngeliatin itu, harus bahas lah yang itu. Oke. Karena Abang yang nunjukin. Ya udah, oke, enggak masalah. Oke, ini ya. Iyalah. Nah, tadi itu kan ada sebagai anak tunggal Bapak. Ada anak, ada tunggal Bapak. Tadi betul. Abang bilang tidak diciptakan Yesus. Lalu gimana penjelasannya, Bang? Biar saya paham nih. Oke. Kalau Anda mau mengatakan seperti itu, Yesus tuh nih ajaran kami ya. Nih Yesus katakan apa, Pak? Yesus katakan, sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Abang percaya nggak Yesus dari surga? Nah gini. Jangan dulu abang langsung percaya nggak, tapi harus dulu ini, Bang, dari kalimatnya dulu. Jangan kan di situ ada tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dia itu siapa? Aku itu siapa? Bapak ini terus Yesus. Aku siapa? Yesus. Akunya siapa? Kalau aku Yesus. Kalau Yesus dia adalah Bapa, Allah Bapa. Kan itu melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dia betul. Itu siapa maksudnya? Dia itu Allah Bapa. Kalau yang diutusnya aku itu siapa? Yesus. Katanya nggak diciptakan, nggak ada ini, Dia yang menciptakan sendiri. Iya. Gimana sih? Gimana dia? Coba jelasin yang lebih ini biar kaum abang juga paham. Makanya kalau Anda nggak paham, kutanya yang simpel. Firman Allahmu Sebentar, firman Allahmu diciptakan atau tidak? Supaya ini saya kasih gini.
abang memang nggak akan ngerti kitab kami karena Nabi pun mengatakan bahwa kalian umat Nah, buta kalau huruf. kayak gitu, abang juga nggak akan ngerti kitab kami. Makanya Kalau abang bilang kutanya seperti kau, itu. makanya ini ku kasih simpel kepadamu. Kamu mengatakan firman Allahmu diciptakan atau tidak? Itu dulu supaya gampang. Diturunkan Firman Allahmu kutanya diciptakan atau tidak? Maksud firman diciptakan itu gimana sih, Bang? Diciptakan firman gimana sih? Coba jelasin. Firman itu apa? Firman itu apa? Allahmu dulu. Firman itu Allah apa? ya Allah. Allah ya Allah. Firman Allah? Firman Allah itu apa-apa yang disampaikan terkait masalah kehidupan di masa waktu itu diturunkan zaman Nabi Muhammad dan masa yang akan datang. Quran itu Diciptakan udah bisa atau menjawab tidak? apa yang Diciptakan atau tidak? diturunkan, difirmankan diwahyukan melalui Diciptakan malaikat Jibril. atau tidak? Pertanyaan saya diciptakan atau tidak? Bukan itu, tapi saya jawabannya nggak mau itu. Bukan Loh, itu, bukan ke situ. Kalau kau sok ngerti, makanya aku tanya kau aja nggak bisa menjawab. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini bisa menjadi edukasi bagi kita semua serta mencerdaskan dan menyadarkan saudara-saudara kita para polemikus yang selalu berpolemik ketika mereka mempertanyakan tentang iman kekristenan, teman-teman. Sekalipun kita sudah menjawabnya, namun mereka suka berpolemik. Nah teman-teman, seperti apa yang kita sudah saksikan tadi, kiranya itu bisa kita mengambil hikmatnya dan bisa kita menyelidiki lagi ya, apakah benar yang disampaikan oleh mata pisau atau apakah benar apa yang disampaikan oleh Janet atau tadi. Nah teman-teman, ketika dipertanyakan tentang iman mereka, sama sekali mereka memang tidak bisa mempertanggungjawabkan. Mereka selalu mempermasalahkan tentang Yesus datang sebagai manusia. Kenapa firman itu harus jadi manusia? Apa tujuannya? Apa maksudnya? Nah, dalam benak mereka ketika Allah menyatakan diri dalam daging atau firman itu menyatakan diri dalam daging, maka yang ada di benak mereka itu bahwa Yesus itu bukanlah Allah. Dan mereka sudah menyimpulkan itu, teman-teman. Itulah kesalahan mereka. Ketika mereka menyimpulkan apa yang mereka sendiri tidak mengerti dan tidak memahaminya. Nah, sudah disampaikan oleh mata pisau tadi bahwa kedatangan Kristus itu menunjukkan keadilan Allah. Kenapa? Karena manusia yang jatuh ke dalam dosa harus dihukum. Itu artinya bahwa Allah tanpa kompromi dengan dosa, bahwa setiap dosa itu harus dihukum dan upah dosa adalah maut. Oleh karena itu, oleh karena kasihnya teman-teman, maka ia mengutus Kristus untuk menjadi pengganti manusia di bumi. Karena sesuai dengan apa yang tertulis dalam imamat bahwa nyawa makhluk ada dalam darahnya dan darah itu telah dikorbankan di atas mezbah untuk mendatangkan pendamaian bagi nyawamu sendiri. Nah, artinya teman-teman bahwa dengan adilnya Tuhan dosa itu harus dihukum, dengan kasihnya Dia mengutus Yesus Kristus untuk menebus dosa atau menggantikan manusia dari hukuman dosa. Artinya keadilan Allah dan kasih Allah itu bertemu di mana? Di atas kayu salib, di mana dosa harus dihukum sekaligus untuk membebaskan manusia dari hukuman dosa sebagai bukti kasih Allah kepada manusia. Itu saja yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.